Ya, maka Imam Malik mengatakan, ya Amirul Mukminin, jangan sampai kamu mengangkat suaramu di masjid ini, karena Allah Subhanahu wa taala mendidik para sahabat untuk tidak mengangkat suaranya di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memuji sebagai sekelompok para sahabat yang mana mereka itu memelankan suaranya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjelekkan orang-orang yang memanggil Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW masih ada di dalam rumahnya. Ya. Ini sebabkan bahwasanya mereka itu kebanyakan tidak berakal. Ya. Diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya engkau tunggu sampai Rasulullah SAW keluar. Ya. Jangan diburu-buru, jangan dilempar-lempar batu, cedak-cedak. Ya. Untuk mengasih tahu bahwasanya sahabat sedang menunggu. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil sambil menunggu daripada kedatangan Habib Abu Bakar Maulad Dewilah dari Malang. Ila an qala wa minal adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam an la tarfa'al aswat fawqa sawtihi kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din wa afada annahu yanbaghi an la yatakallama al mu'min inda sallallahu alaihi wasallam kama yatakallama al 'abdu inda sayyidihi ay bal yakunu sawtuhu duna sawtihi ma'a sayyidihi. Ya, diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat untuk mengangkat suaranya di atas suara Nabi Muhammad SAW. Lihat dari saking diadabnya para sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW, sampai suara pun tidak boleh di atas suaranya Nabi Muhammad SAW. Yang mana kebiasaannya orang Arab, mereka itu terbiasa untuk mengangkat suara. Ya, orang Badui itu ya kalau manggil ya Muhammad langsung jerit. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngajari kepada para sahabat untuk tidak mengangkat suaranya di atas suara Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kalian fauqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi, wala tajhar lahu bil qauli, dan juga jangan sampai kamu itu ngangkat suara, ya, mengangkat suara atau memanggil seperti kalian itu memanggil satu sama yang lain. Dari sini hendaknya kita memahami bahwasanya hendaknya orang mukmin ketika berbicara di hadapan Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya dia itu seperti seorang budak berbicara kepada tuannya. Artinya seorang budak itu hendaknya suaranya itu di bawah suara tuannya. Mana mungkin seorang budak membentak tuannya atau ngangkat suara di hadapan tuannya, maka tidak pantas. Ini semestinya seorang mukmin di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Wa idza kana raf'ul aswat fawqa sawtihi sallallahu alaihi wasallam mujiban li hubutil amal, famadhan bi raf'il ara wa nata'ijil afkar ala sunanihi wa ma ja'a bi sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menjelaskan, kalau ngangkat suara saja itu bisa menyebabkan amal kita ini rusak, amal kita ini anjlok. Kalau cuma apa? Ngangkat suara di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sampai seorang itu
lebih mengutamakan pemikirannya di atas pemikiran Nabi Muhammad SAW. Lebih memikirkan hasil risetnya melebihi Nabi Muhammad SAW. Mengutamakan jalan orang lain melebihi jalannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Suara saja rusak, bagaimana ketika seseorang itu malah menjadikan sunnah Nabi Muhammad SAW di bawah pemikirannya, ya. Maka sungguh sangat amat ya rusak, ya. Wa rawa anna Abu Bakrin lamma nazalat hadhihi al-ayah qala wallahi ya Rasulullah la ukallimuka illa ka akhi sirar, ay kalam al-khafi alladhi yuradu katmu. Ya. Sayyidina Abu Bakar ketika dengar ayat ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, saya tidak akan berbicara kepadamu kecuali berbicaranya seorang saudara yang ingin menyembunyikan ucapannya. Jadi kayak seperti bisik-bisik, pengen supaya tidak didengar sama yang lain. Kita kalau seandainya ingin bicara dan itu rahasia, maka kita akan merendahkan suaranya pelan-pelan. Nah, ya Habib tolong begini. Ya Fulan tolong begini. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku tidak mau bicara kecuali seperti bicaranya orang yang sedang bisik-bisik ingin menyembunyikan rahasia. Ya. Sayyidina Abu Bakar. Wa kana Umar, wa anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana idza haddathahu ka akhi sirari. Ma kana yasma' an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadithahu ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimuhu. Ya. Sayyidina Umar lebih parah lagi. Ya. Beliau ketika dengar ayat ini, maka beliau itu kalau bicara sama Nabi Muhammad SAW bicaranya sangat amat pelan sekali, ya. Bukan untuk menyembunyikan rahasia lagi, di bawahnya lagi, sampai Nabi Muhammad SAW tanya berkali-kali sama Sayyidina Umar, ya. Tanya apa? Ya, dari saking pelannya Sayyidina Umar, ya. Ini yang dinamakan dengan para sahabat. Para sahabat itu dengar satu ayat langsung diamalkan, ya. Sehingga salah satu sifatnya Sayyidina Umar karena waqafan inda kitabillah. Sayyidina Umar itu kalau sudah didengar ayat Al-Quran maka dia langsung diam, ya. Kalau sudah didengar ayat Al-Quran maka sudah langsung patuh dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ini sifatnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ruwiya anna Abu Ja'far Amirul Mu'minin ناذر مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله عز وجل أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وذم قوما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يأكلون الآية وإن حرمته ميتا كحرمته حياء fastakana laha Abu Ja'far. Diriwayatkan Abu Ja'far Amirul Mukminin dia melihat Imam Malik di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya Amirul Mukminin, ya, maka Imam Malik mengatakan, ya Amirul Mukminin, jangan sampai kamu mengangkat suaramu di masjid ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik para sahabat untuk tidak mengangkat suaranya di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memuji sebagai sekelompok para sahabat yang mana mereka itu memelankan suaranya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjelekkan orang-orang yang memanggil Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW masih ada di dalam rumahnya, ya. Ini disebabkan bahwasanya mereka itu kebanyakan tidak berakal, ya. Diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya engkau tunggu sampai Rasulullah SAW keluar, ya. Jangan diburu-buru, jangan dilempar-lempar batu, cedak-cedak, ya, untuk mengasih tahu bahwasanya sahabat sedang menunggu. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Imam Malik mengingatkan itu. Kemudian Imam Malik mengatakan, ya, sesungguhnya kehormatan beliau yang sudah meninggal sama seperti kehormatan beliau ketika masih hidup. Artinya beliau meninggal atau beliau hidup, ini ayat masih berlaku. Hendaknya jangan mengangkat
suara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah intaqala ila rafiqil a'la, ya, sudah berada di alam barzah, akan tetapi keagungannya sama seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, ya. Sehingga ketika kita nanti ziarah ke Madinah jangan jerit-jerit, ya. Terkadang itu pertama kali baru dibuka Raudhah, ya, atau Nabawi, pintu di bawah Nabawi itu orang jerit lari. Nah, ini hendaknya kita jangan melakukan, ya. Jangan sampai lari. Adabnya digunakan, ya. Bahkan sholat saja itu Nabi Muhammad SAW nyuruh kita untuk jalan perlahan sampai kita mendapati sholat. Meskipun kita tertinggal 1 rakaat, tidak masalah, kata Nabi Muhammad SAW. Jalan dengan sakinah wal waqar sampai ke shaf, baru kemudian sholat. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di setiap keadaan yang diutamakan adalah adab, ya. Maka setelah itu Abu Ja'far Amirul Mukminin ketika itu langsung tenang, ya. Ini ngangkat suara, bagaimana, ya, sampai dulu para sahabat mereka itu tidak mau mengangkat bangunan di atas bangunan Ka'bah, tidak mau, ya, dari saking mengagungkan Ka'bah. Nah, kalau sekarang sudah tingkat-tingkat. Nah, kalau bisa kita itu duduk di lantai bawah, ya, sebagai bentuk adab dengan Ka'bah, adab dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau kita bisa usahakan, maka usahakan pakai lantai yang bawah sebagai bentuk untuk mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teringat ketika sahabat yang beliau itu ada di atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di lantai 2, ya. Beliau kebingungan, ya, takut nginjek, ya, ketika Rasulullah SAW ada di bawah, ya. Beliau di atas, Rasulullah SAW di bawah. Kepikiran sampai tidak bisa tidur memikirkan perkara tersebut dari saking mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal adab ma'ahu an la yaj'al du'a'uhu ka du'a'i ba'dina bi ba'dan. Qala ta'ala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Wa fi qawlan lil mufassirin ahaduma la tad'u bi ismihi kama yad'u ba'dukum ba'dhan bal qulu ya Rasulullah ya Nabi Allah ma'at tawqir wat tawadhu. Wa thani anna al-ma'na la taj'alu du'ahu lakum manzilata du'a'i ba'dikum ba'dha in sya'al mad'u ajaba wa in sya'a tarak. Bal idza da'akum lam yakun lakum bud min ijabati wa lam yasa'kum at-takhalluf anha al-bata fa innal mubadara ila ijabati wajibah wal muraja'ah bi ghairi idni muharramah. Bahkan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mendidik para sahabat untuk tidak memanggil Nabi Muhammad SAW seperti panggilan satu sama yang lain. Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini dengan 2 pendapat. Yang pertama, jangan kamu memanggil nama Nabi Muhammad SAW langsung dengan namanya ya Muhammad, akan tapi harus dibarengi dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ma'at tawqir wat tawadhu, disertai dengan rasa pengagungan, ya, ketika kita manggil ya Rasulullah, kemudian disertai dengan rasa tawadhu ketika kita memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan manggil Muhammad begitu saja. Ya, kalau dipanggil Muhammad ya Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Muhammad begitu saja. Muhammad pergi sampaikan, ya, siapa Muhammad? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap daripada yang berkaitan kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan hal tersebut, ya. Yang kedua, maknanya jangan jadikan panggilan kepada Nabi sama seperti panggilan satu sama yang lain. Artinya ketika Nabi manggil, ya, maka jangan jadikan panggilan Nabi itu sama seperti yang lain. Ya, kalau kita dipanggil sama orang lain, kita bebas milih. Bisa kita jawab, bisa kita abaikan.
Tetapi kalau seandainya yang memanggil itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada alasan apapun bagi seseorang yang dipanggil oleh Nabi untuk berpaling atau mengabaikan. Karena kalau sampai mengabaikan, maka itu termasuk muharram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi itu tidak adzan. Kalau Nabi adzan, maka menjadi wajib untuk datang ke masjidnya. Ya, ini sebagian daripada adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mendapat bagian daripada adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.